Kalimat yang benar tadi adalah hide your sadness, no one cares. Sembunyikan aja kesedihanmu karena tidak ada orang yang peduli dengan kesedihanmu. Sampai di situ ya. Tapi kalau boleh saya tambahkan, justru tunjukkan kebahagiaanmu dan orang lain bakal ngiri tuh, bakal nyinyir terhadap kita. Dan kalau udah nyinyir, kita balik ke seven rules tadi. Jangan pikirkan apa yang orang lain pikirkan terhadap kita atau ekspektasi orang lain terhadap kita, biarin aja. Terus mungkin kalimat ini juga menarik buat kehidupan kita. Never depend on anyone. Jangan bergantung kepada siapapun, jangan bergantung kepada seseorang. Percuma aja. Karena kalau kita bergantung kepada orang, rasanya kita bakal sia-sia gitu ya. Dalam bahasa religius, kita hanya boleh menggantungkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan rasanya itu kalau kita renungkan lebih dalam lagi, itu adalah hal yang lebih powerful, sangat powerful. Karena apa? Ketika kita menggantungkan sesuatu atau menggantungkan diri kita kepada yang maha segalanya, apakah nggak lebih dahsyat daripada kita menggantungkan sesuatu kepada orang lain gitu? Meskipun itu pasangan kita gitu. Apakah kita mengharapkan pasangan kita untuk selalu berada di dalam jangkauan kita misalnya, atau melindungi atau apapun itu? Tapi kalau kita terlalu menggantungkan itu, kita boleh berharap ya, tetapi yang kayak gue bilang tadi, bahwa kalau kita menggantungkan kepada sesuatu yang maha segalanya, barangkali itu lebih sangat powerful untuk kekuatan dalam hidup kita itu. Gotta take a little time to think things over. Oke, teman-teman, kita sambung lagi ya. Ada kalimat-kalimat yang mungkin akan menampar diri kita, yang mungkin pantesan gitu ya. Adalah once they treat you as an option, show them how many you got. Jadi, kalau orang lain memperlakukanmu sebagai sebuah pilihan gitu ya tunjukkan kepada mereka berapa yang bakal gue dapat gitu. Jadi wani piro gitu. Apakah ini hal yang hitung-hitungan atau hal-hal yang terlalu logis? Kayaknya enggak. Karena apa? Karena orang yang enggak memperlakukan kita secara tulus, ya kita harus hitung-hitungan gitu. Jadi jujurnya kalau gini, orang mendekati kita karena kita punya sesuatu gitu, itu kan mereka itu menjadikan kita sebagai sebuah option. Kalau kita nggak punya sesuatu atau nggak ada keuntungannya mendekati kita gitu, ya mungkin mereka akan pergi gitu. Jadi ketika kita jatuh, pasti itu akan pergi. Jadi kalau orang mendekati kita, dekat dengan kita, berbuat baik kepada kita sebagai sebuah option dan bukan sebuah ketulusan, show them how many you got. Wani piro gitu. Ya, mungkin ini agak sedikit ekstrim ya, tapi pada dasarnya seperti itu. Ini bukan hal yang harus kita lakukan juga, tetapi kita jadi tahu dan menyadari bahwa orang yang mendekati kita itu kadang-kadang karena ada maunya, dan kita bisa memilih mereka-mereka yang tulus untuk berada dalam kehidupan kita. Oke.
Sekarang kita lagi dengerin Tina Arena dengan I Want to Know What Love Is. Nanti habis ini saya muterin Tommy Page ya, A Shoulder to Cry On. Jadi ditunggu aja. Nanti gue bakal juga sambung lagi, kira-kira kalimat apa lagi yang bakal bisa menghantam diri kita dan membuat kita sadar tentang sesuatu dalam hidup kita. Terima kasih yang masih stay di live Reza Voice malam hari ini. Kalimat kelima yang mungkin akan menampar diri kita, yang mungkin nggak pernah kita sadari, atau kita tahu tapi oh iya benar gitu ya, adalah fuck your love if your loyalty and coming with it. Jadi kalau dalam terjemahan bebasnya adalah abaikan saja, campakkan saja cintamu jika kesetiaanmu tidak sebanding dengannya. Kalau ini udah jelas ya. Jadi kalau hal ini juga nggak berlaku pada sebuah pasangan hidup gitu ya, seorang laki-laki dan perempuan atau apa, tapi juga dalam pertemanan, dalam persahabatan gitu, dalam apapun yang mengkaitkan kesetiaan. Karena nggak hanya dalam pasangan cinta aja, tapi juga bisa berarti pertemanan atau hubungan pekerjaan atau hubungan profesional yang lain. Jadi ya udah, abaikan aja, campakkan aja kesetiaanmu atau cintamu atau respectmu terhadap orang yang memperlakukan kesetiaan kita nggak sepadan dengan apa yang dia lakukan gitu. Jadi percuma aja loyalty kita kalau hanya dia perlakukan secara semena-mena oleh orang lain. Tommy Page, A Shoulder to Cry On. Nah sekarang kita ke kalimat yang lain lagi. To know the way you feel inside when there's many thoughts and feelings that you hide, but you might feel better if you let me walk with you by your side. And when you need a shoulder to cry on. Kalimat selanjutnya adalah the only thing in this world that gives orders is balls. Dalam terjemahan bebasnya juga nggak ada tuh yang bisa, nggak ada yang boleh mengatur diri kita atau memerintah diri kita gitu. Jadi memang seolah-olah kalau kita membaca atau mendengar kalimat-kalimat seperti itu, kayaknya kita itu untuk kebahagiaan kita tuh harus menjadi orang yang asosial, tapi nggak juga sih sebetulnya. Karena apa? Karena kadang-kadang kita tuh nggak bisa berkata tidak terhadap orang lain atau merasa tidak enak yang justru akan merugikan kita sendiri dan akan mengorbankan kebahagiaan kita. Artinya kita dikendalikan oleh orang lain gitu. Jadi kan ini mungkin berkaitan dengan kalimat-kalimat sebelumnya yang gue sampaikan bahwa kalau seseorang menjadikan kita sebagai sebuah option, ya udah, wani piro gitu.
Nggak ada orang yang boleh mengendalikan kita, maksudnya kayak gitu. Nggak ada orang yang boleh mengatur kehidupan kita, karena kita sendiri yang boleh mengatur kehidupan kita sendiri. Kalimat lain yang juga menurut gue sangat menarik adalah choose people that choose you. Pilihlah orang yang juga memilihmu. Jadi dalam sebuah circle, mungkin kita dihadapkan kepada sebuah circle yang kita pengen berada di dalamnya, tapi kita nggak diharapkan berada di dalamnya. Jadi ya udah, nggak usah masuk ke situ, nggak usah berada dalam circle itu. Biarkan aja kehidupan kita ini berada dalam circle dengan orang-orang yang memang memilih kita gitu. Ya kalau gitu akhirnya semakin sedikit dong orang-orang yang menjadi teman kita. Semakin sempit pertemanan kita, semakin sempit circle kita. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah dengan luasnya circle kita itu membuat hidup kita semakin bahagia gitu? Kadang-kadang circle yang lebih mengecil itu justru akan membuat kita bahagia karena kita berada di lingkungan yang tepat, di circle yang tepat, dengan orang-orang yang memang memilih kita, yang tulus kepada kita, dan lain sebagainya. Sekarang kita lagi dengerin Tiffany dengan If Love Is Blind. Kalimat berikutnya yang akan mungkin menampar diri kita. Ini menarik nih kalimat ini. Let them be wrong about you. There's nothing to prove. Biarkan orang lain menganggap kita salah. Biarkan orang lain menganggap kita keliru. Biarkan orang lain, mungkin lebih tepatnya adalah biarkan orang lain menyalahkan kita. Ya biarkan aja. Tidak ada sesuatu yang harus kita jelaskan gitu. Jadi ketika orang lain, kecuali ada konsekuensinya ya, konsekuensi hukum misalnya, atau kalau kita memproving sesuatu atau menjelaskan sesuatu, jadi hal itu akan bisa membuat lebih baik gitu ya. Jadi ada skala prioritasnya. Tapi yang jelas ketika orang lain menyalahkan kita, membuat kita berada di posisi yang nggak seharusnya, kita nggak perlu untuk menjelaskan sesuatu kepada orang tersebut. Biarkan saja. Sampai sini udah ada kalimat yang terasa menampar dirimu. Nah, kalimat yang lain adalah ini juga menarik, apalagi dikaitkan dengan kehidupan kita yang sekarang berada di dunia media sosial, di dunia maya. Sekarang jam 00:01 ya, udah masuk ke tanggal 25 Februari 2023. Selamat hari Sabtu, selamat weekend. Kalimat yang ke berapa ya tadi ya? Ini kayaknya yang ke-9 ya. Saya menemukan ada 10 kalimat yang menarik untuk membuat kita tertampar, biar kita sadar gitu maksudnya. Kalimat yang ke-9, be private. Not everyone wants what best for you. Be private gitu. Simpan aja buat dirimu sendiri sesuatu itu, apapun itu. Apalagi kebanggaan-kebanggaan, prestasi-prestasi, pencapaian-pencapaian. Karena tidak semua orang menginginkan apa yang terbaik dari dirimu. Tidak semua orang bisa mengapresiasi apa yang sudah kamu capai, apa yang sudah kamu raih. Ya simpan untuk dirimu sendiri.
Ibaratnya kalau kita dapat piala ya udah simpen aja di dalam rumah kita sendiri. Kalau di dalam rumah kita sendiri juga bukan tempat yang tepat, ya udah di kamar gitu buat sendiri. Kita nggak butuh apresiasi dari orang lain selama ya balik lagi sih ketulusan ya, ke ketulusan, karena ada orang yang mengapresiasi karena ada maunya. Dan kalimat yang ke-10 yang dirasa akan bisa menampar kehidupan kita sendiri, menampar pemikiran yang selama ini kita pegang gitu ya, yang selama ini ternyata merugikan diri kita. You lose value when you're too accessible. Kamu akan kehilangan nilai kalau kamu terlalu mudah diraih gitu. Jadi mungkin dalam kehidupan percintaan gitu ya, dalam kehidupan yang seorang laki-laki dan perempuan yang lagi mau jadian gitu, lagi mau nembak gitu, ya jual mahal dikit gitu ya, agar kita nggak kehilangan value, nggak kehilangan nilai gitu. Kalau dalam kehidupan yang lebih luas lagi mungkin yaitu tadi, kamu bakal kehilangan value, bakal kehilangan nilai kalau kamu terlalu accessible gitu, kalau terlalu mudah dihubungi gitu ya. Atau misalnya dalam kehidupan bisnis atau dalam bargaining power, kamu bakal kehilangan nilai kalau kamu iya aja dengan nilai yang ditawarkan. Atau ketika ada orang yang punya pamrih terhadap kita, gampang aja buat ketemu, buat nemuin gitu. Ya mungkin itu juga yang disebut dengan you lose value when you're too accessible.